Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Tadi siang saya ditelepon putra saya yang ada di pondok, yaitu Muhammad Ilham Ramadan. Ada kabar yang menggembirakan dari Allah, bah ijazah yang jenengan kasih itu saya amalkan. Yang mana? Yang fafahamnaha Sulaiman. Masya Allah. Itu kok selalu diikuti dengan kicau burung. Wasakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayr. Langsung saya alhamdulillah. Doa saya, doa anak saya, doa kita semua agar kita dipahamkan seperti Nabi Sulaiman yang mampu bicara dengan burung, mampu mengendalikan angin. Kemudian dia cerita ketika Pak Yai ngaji, itu tiba-tiba air yang di dalam kolam itu ikut bertasbih. Bahasanya itu obah-obah gitu loh. Oh iya nak, teruskan. Nanti akan dipahamkan bahasa apa? Bahasa tumbuhan. Di antaranya hidayah Allah itu berupa ifham, Bu Kiki, berupa kepahaman. Kepahaman itu lebih tinggi daripada ilmu. Celing. La sautun wala harfun, tidak ada suara, tidak ada hurufnya, tapi paham. Cinta itu kan tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tapi kalau cinta itu sudah jatuh, paham. Bagi anak-anak yang belum jatuh cinta, kalau diceritakan tidak akan paham. Nunggu nanti kalau hatinya itu jatuh cinta. Sama seperti ketika kita menceritakan khusyuk kepada orang yang tidak pernah khusyuk, kira-kira paham gak? Silakan ceritakan kepada perempuan yang belum melahirkan. Melahirkan itu begini-begini. Tapi silakan cerita melahirkan kepada orang yang pernah melahirkan. Mengiyakan? Ya. Silakan ceritakan khusyuk kepada orang yang pernah khusyuk. Mengiyakan. Sodakta. Silakan cerita kepada orang yang jatuh cinta, sesama orang yang jatuh cinta, mengiyakan. Sesama orang yang sudah dipahamkan Allah pasti mengiyakan. Kenapa keterangan itu panjang? Karena tidak paham. Setuju? Makanya seharusnya jenengan ini tidak butuh diterangkan. Ya nggak akan paham, wong diterangkan saja nggak paham. Allahu Akbar.
Itu berarti saking pinternya ini. Kita akan menjabarkan tentang apa yang diturunkan pada sholat Isya tadi. Yang diturunkan sholat Isya tadi surat Al-A'raf ayat 96. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan jikalau sesungguhnya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Jikalau imam dan jamaah ketika sholatnya itu sama-sama beriman dan bertakwa, spesifiknya ke situ. Kalau ada imam dan makmum dalam sebuah jamaah, imamnya dan makmumnya itu amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Pasti kami buka, kata Allah, kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka itu mendustakan ayat, mendustakan peringatan-peringatan Allah. Akhirnya kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka sebab perbuatan mereka. Jadi kata kuncinya adalah iman dan bertakwa. Ketika sholat kita itu beriman dan bertakwa, iman yang bukan sekedar kata-kata, tapi hatinya iman dan bertakwa, maka Allah akan membuka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi sholat khusyuk itu hukumnya wajib mendapatkan keberkahan. Sholat diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, membawa salamnya Allah, membawa rahmatnya Allah, membawa keberkahan Allah. Hati-hati, walakin kadzabu, akan tetapi mereka itu mendustakan. Ya Allah, semoga dipahamkan Allah. Ada kadzab, ada siddiq. Kalau siddiq itu artinya jujur, yang disebut jujur itu antara lisan dengan hati sama. Yang disebut kadzab, ahli pendusta, antara lisan dengan hati tidak sama. Banyak orang sholat antara lesannya membaca doa, hatinya ngelamun kemana-mana, berarti kadzab. Tidak sesuai antara yang dibaca dengan hatinya. Makanya sholatnya menjadi siksaan. Kalau gitu orang sholat sering sidiknya apa kadzabnya? Baik. Ketika orang sholat sering khusyuknya apa tidak khusyuknya? Sering tidak khusyuknya. Kenapa tidak khusyuk? Karena kadzab.
Kadzab di dalam bacaan doa sholat, kadzab di dalam bacaan Al-Quran. Kadzab. Jadi kita riyadhah dan mentirakati untuk sidik di dalam sholat. Antara lisan dengan hati itu sesuai. Lisan membaca Allahu Akbar, hatinya Allahu Akbar. Fisiknya ruku, hatinya ruku. Fisiknya sujud, hatinya itu sujud. Makanya kan ada doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan benar, keluarkanlah aku dengan benar. Ada lagi, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waja'alli lisana sidqin. Ya Allah, jadikanlah lisanku selalu jujur. Jujur di sini jangan hanya diartikan jujur dalam kehidupan. Kalau sholatnya saja sering kadzab, maka di luar sholat tambah kadzab. Silakan latih meriadoi, mentirakati antara bacaan dengan hati sama 1 pekan, 1 bulan. Nanti akan diproses, akan diprogres oleh Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya sholat yang khusyuk akan menjadikan pribadi ini jujur. Banyak jamaah yang sharing kepada saya, Ustadz, saya sekarang kok gak bisa bohong ya. Saya langsung mesem, berarti dulunya bohong. Saya langsung tersenyum, berarti ada progres. Itu progres yang benar. Saya sekarang, Ustadz, kok tidak bisa bohong. Hati saya menolak, basiroh saya menolak. Ya, karena di dalam sholatnya itu dia menterapi, mengkonekkan, menyesuaikan antara lisan dengan hati. Mulai takbir sampai salam itu mensinkronkan. Itu butuh riyadhah? Ya. Butuh tirakat? Ya. Kalau berhasil, balil insanu ala nafsihi basiro, bahwa di dalam dirinya itu ada basiro yang selalu jujur, yang selalu jujur. Jadi basiroh kita ini masih kalah dengan otak. Akhirnya diotak-atik. Jadi sholat khusyuk itu dalam rangka untuk menghidupkan basiroh yang selalu kalah dengan otak-atik, yang selalu kalah dengan pikiran. Akhirnya basirohnya ini ketutup dan mati. Dengan terapi sholat khusyuk, nanti basiroh kita itu semakin hidup. Semakin hidup. Dan semakin hidup ditandai dengan jujur, tidak bisa bohong. Kalau mulai takbir sampai salam itu dijaga sidik kita, dijaga kejujuran kita, berarti itu praktek amanu wattaqau. Ya Allah, semoga paham. Saya ulangi, mulai takbir sampai salam antara lisan dengan hati selalu dilatih sidik, jujur. Itu kan aplikasi dari amanu wattaqau. Ketika amanu wattaqau la fatah. Nah, kalau itu dilatih terus menerus, katakanlah sehari itu 5 waktu, betul, belum ditambah sholat sunnah, akhirnya menjadi kepribadian seperti Rasulullah Al-Amin. Apa? Dapat dipercaya. Kita bolak-balik wairil maghdubi alaihim waladun amin, ke amin, kecuali Amin Rais. Ya Allah. Jadi sholat yang sempurna, sholat yang khusyuk itu akan mengantarkan menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang al-amin, bisa dipercaya.
sebelum kita dipercaya oleh manusia, kita ini termasuk hamba yang bisa dipercaya Allah apa tidak ya? Coba renungkan, rasakan. Kita ini termasuk sidik apa kadzab di hadapan Allah itu loh. Di hadapan Allah. Boleh nggak saya katakan, sebelum kita membohongi orang lain, kita itu sudah membohongi diri sendiri. Basirah kita itu loh. Betul? Ya Pak Kiki. Sebelum kita bohong kepada orang lain, kita itu sudah membohongi diri kita sendiri. Dan nanti ada hadis bahwa pembawaan bohong itu adalah gelisah. Pembawaan orang jujur itu tenang. Itu sudah kodrat, itu sudah fitrah. Orang yang bohong pasti takut ketahuan. Kok iso jawab? Iya. Tapi kita tidak pernah takut ketahuan tidak khusyuk. Kena. Saya ini takut Ustadz kalau diketahui sholat kita tidak khusyuk. Pernah enggak? Enggak pernah. Karena saking banyaknya, karena saking lamanya, sampai tidak ada takut sama sekali. Dan tidak pernah orang berpikir bahwa orang yang sholatnya melamun dan melamun itu kadzab. Bagaimana Allah akan memberikan kepercayaan rizki yang berlebih? Wong sholatnya saja belum bisa dipercaya. Ya Allah, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni. Minta rizki. Allah jawab, wong rizki kemarin aja LPG-nya gak beres, kok sekarang minta warzukni? Orang mukmin adalah orang yang bisa dipercaya. Rizki kemarin LPG-nya beres. Dari Allah digunakan di jalan Allah. Beres. Pastilah in sakartum la azidannakum. Al amanatu miftahur rizki. Amanah itu mampu membuka pintu rizki. Kita jangan mimpi minta rizki yang lebih daripada kemarin. Kalau LPG-nya, rizki itu kan dari Allah untuk Allah. Ini enggak dari Allah di jalan setan. Ketika habis di jalan setan, minta Allah. Coba, enggak bisa dipercaya belas ini. Ada orangnya kira-kira ini? Ada orangnya enggak? Makanya Pak Kiki sama Bu Kiki, walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Karena LPG-nya enggak beres, akhirnya apa? Tak buntu rizkimu. Itu bukan siksaan? Iya. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Kamu kufur. Penggunaan rizki dari Allah bukan untuk Allah. Itu LPG-nya enggak beres itu. Kadzab, tidak bisa dipercaya. Ya Allah, bersihkan kadzab-kadzab kami ya Allah, bersihkan ya Allah. Coba tanyakan kepada diri kita sendiri, kita ini termasuk layak dipercaya Allah apa tidak dipercaya Allah? Boleh enggak saya katakan bahwa sholat itu adalah sebuah perjanjian suci. Perjanjian suci antara hamba dengan Allah. Kalau itu kita kerjakan dengan maksimal, dengan amanah, maka Allah akan memberikan amanah berikutnya. Amanah ini yang nanti pertama kali ditanya. Amanah ini yang pertama kali ditanya. Kita ini termasuk amanah di dalam sholat apa kadzab di dalam sholat? Kalau sholatnya saja tidak amanah, bagaimana nanti diberi amanah apa? Kursi jabatan. Bagaimana nanti dikasih amanah ilmu yang rahasia-rahasia? Wong sholat saja enggak amanah.
amanah, al-amin, bisa dipercaya. Nyambung kepada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Di antara dampak daripada sholat khusyuk itu semakin menjaga amanah. Jadi takbir mulai salam itu adalah ikatan amanah, ikatan janji. Ya Allah, rata-rata kita ini kan berpikir keberkahan adalah uang dan uang. Sangat sempit sekali kalau keberkahan itu hanya diartikan uang. Ada keberkahan umur, ada keberkahan waktu, ada keberkahan ilmu. Ilmu itu kalau barokah, tolong rasakan, ilmu itu kalau barokah, ilmunya sama tapi rasanya itu beda. Ayatnya sama, surat Al-A'raf ayat 96. Tapi kalau ayat ini barokah, ayat ini akan majleb. Semoga ayat ini mampu menyembuhkan penyakit kadzab kita. Dan kita sudah lama disiksa sholat. Apa yang dimaksud disiksa sholat? Sholat yang merasa terbebani. Terbebani. Kenapa sholat kita selama ini merasa terbebani? Dan Allah tidak mau membuka khusyuk, Allah tidak mau membuka konek, karena salat kita bukan amanu wattaqau. Apa yang dimaksud dengan amanu? Perhatikan. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah melihatmu ketika berdiri dan bergerak sujud. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Kesadaran dilihat Allah itu belum ada. Mulai takbir sampai salam dilihat Allah itu masuk belum ada. Itu kan bicara iman, Mas Bri, Mas Wandi. Itu kan kesadaran iman, kesadaran basirah. Kalau iman kita sudah bicara bahwa gerak itu dilihat, bacaan kita didengar, kira-kira hati-hati enggak? Oke, amanah enggak? Iya. Jujur enggak? Itu yang belum tumbuh. Itu yang belum tumbuh. Orang kalau beriman berarti tidak butuh supervisor manusia, betul? Tidak butuh diawasi oleh pimpinan, cukup diawasi Allah dan para malaikat. Jadi rukun iman kita itu baru hafalan. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Baru hafalan, belum menjadi sebuah sikap. Iman kepada Allah ya, masuk. Coba, kalau iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, tolong jawab, yakin gak bahwa di dalam sholat itu ada Allah? Yakin, tapi baru di lisan. Yakin gak bahwa di dalam sholat itu ada para malaikat? Yakin, tapi belum masuk kepada suasana pengalaman. Baru wawasan bahwa, oh ya, yakin gak bahwa di pundak kita itu ada atid dan raqib? Yakin? Ya, tapi masih maksiat ya? Iya. Itu namanya yakin apa setengah yakin apa tidak yakin? Kita minta kepada Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah sampai ada keyakinan diawasi Allah. Berkali-kali saya sampaikan Abarito, kalau kita membaca doa sholat, kalau kita membaca Al-Quran di dalam sholat, itu sama dengan diperdengarkan di telinganya Allah.
diperdengarkan. Jenengan pernah nggak berbisik kepada seseorang? Pernah, Pak Gigi? Dan yakin kan kalau yang kita bisiki nggak budek? Yakin nggak? Kalau nggak yakin silakan berok-berok. Orang berbisik itu pelan apa keras? Pelan. Yang namanya berbisik itu pasti dekat. Masih ingat Bu Kiki sama Bu Tuti? Wa khasya'atil aswatu lirrahman. Maka suaranya itu khusyuk karena sudah dekat dengan Allah. Tidak terdengar illa hamsa, kecuali hames, desis. Banyak orang yang zikirnya itu masih teriak-teriak, masih keras. Itu tandanya belum dekat. Kesadaran basirahnya dengan Allah itu masih belum dekat. Akhirnya itu teriak. Jenengan tahu enggak, orang memanggil itu berarti jauh apa dekat? Masih jauh kalau memanggil. Tapi kalau berbisik, iya. Salat kita itu membaca apa sudah berbisik? Ayo coba itu. Salat kita itu baru membaca apa sudah berbisik? Membaca dan berbisik itu tergantung kesadarannya. Allahnya sudah dekat, apa Allahnya masih jauh? Yang paling parah adalah Allahnya tidak ada. Allahnya itu tidak ada. Ketika Allahnya tidak ada, pantas gerakannya asal-asalan. Bacaannya tidak ada kesadaran, diperdengarkan asal-asalan juga. Seperti apa sih orang yang bicara terlalu cepat? Yang diajak ngomong itu tidak paham. Jenengan pernah enggak baca tanpa koma dan titik? Itu yang dengar paham apa enggak? Salah paham itu. Makanya jangan salahkan kalau banyak orang, ya Rob, saya ini salahnya apa? Allah jawab, salah paham. Gimana Pak Gofur? Lanjut kayak gitu. Ya Rob, sholat saya sudah, ini salah apa? Salah paham, coba ini. Salah paham terus itu. Nanti ketika doa dikabulkan juga salah paham, salah sikap, salah LPG nanti. Betul enggak? Ketika doanya dikabulkan, tidak tambah dekat dengan Allah, malah salah paham. Orang itu kalau hatinya sakit, semuanya salah. Dan ayam jalan saja salah kok. Kucing aja salah kok. Itu kalau hatinya jelek itu seperti itu. Saya enggak nyindir, nyemes itu. Ya Allah. Coba silakan dibuka dengan la ilaha illa anta subhanaka. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah subhanaka. Engkau maha suci. Yang disebut Engkau maha suci itu jenengan boten nate salah ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Saya yang salah. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Tak tunggu itu. Selesai masalah? Iya. Keberkahan dibuka? Iya. Tapi selama kita masih menyalahkan Allah, nggak akan dibuka. Kenapa? Allah tidak pernah salah. Al-Haq. Allah itu maha benar. Coba hidupkan amanu wattaqau. Hidupkan iman, hidupkan ketakwaan. Baik, sekarang kita hidupkan. Di majelis taklim ini Allah melihat enggak? Melihat. Di dalam hadis bahwa para malaikat itu ikut ngaji. Hidupkan basirah kita. Malaikat menyaksikan? Iya.
Malaikat ikut ngaji, iya. Buka basiro kita, bahwa Al-Quran sudah cukup, hadis ini juga sudah cukup. Tapi kenapa kok nggak cukup Pak Kiki? Walakin kadzabu. Bu Kiki, kita ini kayaknya setiap mengkaji ayat didustakan. Sholat berkali-kali didustakan. Setelah ayat ini dikaji, kemudian ditaruh, tidak dipraktekkan. Iya. Terus kapan? Jenengan ini kapan percayanya Petan Jombang kalau tidak pernah ke Jombang? Semoga paham. Kalau dulu itu orangnya ilmunya sedikit tapi banyak praktek. Mak jeleb wa'bud rabbaka kata ya'tiyakal yakin. Kita harus istighfar, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Nanti endingnya itu yang menyiksa adalah diri kita sendiri, dan Allah itu tidak pernah menyiksa. Kenapa seseorang itu sholatnya terbebani? Karena ilmu sholatnya tidak sempurna. Kenapa orang sholat itu terbebani? Ya, dia nggak sadar bahwa fisiknya sholat, tapi hatinya itu kazab. Ini yang harus diriyadoi dan ditirakati. Kita berusaha mulai takbir sampai salam, lesan sama hati itu disamakan. Disamakan. Dan tolong jawab, yang kita paksa diri kita ini agar sama kepada Allah, apa Allah kita paksa sama seperti kita? Gak enak pertanyaannya. Coba silakan jenengan sholat istikharah. Itu kadang itu Allah dipaksa sesuai dengan mantep kan. Ini kira-kira kalau ada petunjuk, ngikuti nafsu apa ngikuti petunjuk? Gusti Allah gak bener iki. Loh ngono. Gusti Allah itu salah itu, coba itu. Masa Allah. Maunya Allah itu dilegitimasi sesuai dengan nafsunya. Ya Allah, cari Gusti Allah, awakmu njaluk petunjuk apa njaluk SK? Ya Allah, kok gini kita ini, ya Allah, kok gini ya Allah. Katanya minta petunjuk. Orang yang minta itu pasti di bawah, yang ngasih itu pasti di atas. Masih ingat, kita itu sering membantu tapi jiwa kita memposisikan seperti majikan. Pak Maimin. Ya Rob, minta. Loh, ini minta apa nyuruh? Ya Allah ya Karim. Ini namanya inni kuntu minaz zalimin. Yang butuh sholat itu ente apa gue gitu loh. Yang butuh sholat itu hamba atau Allah? Coba kesadaran ini kita bangkitkan. Jadi seakan-akan Allah itu butuh kita sholati, Allah itu butuh kita puji, Allah itu butuh kita sembah. Allah itu enggak butuh. Ini perlu ditegaskan supaya sholat kita itu menjadi kebutuhan dan menjadi kehidupan. Aku yang butuh, berarti aku yang datang. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kenali diri kita. Diri kita itu hamba, mengabdi. Jangan dibolak-balik seakan-akan kita itu Tuhan, seakan-akan kita itu majikan. Kita yang butuh, kita yang DP. Banyak sekali orang zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tapi kesadaran mentalnya itu seperti majikan, Allahnya itu seperti pembantu.
Tahu pembantu? Pembantu itu kan disuruh-suruh. Disuruh-suruh. Giliran Allah menyuruh, loh, ya Allah, bos, yang bos siapa ya? Ya Allah ini, ya Allah hamba kok tidak tahu diri ya. Akhirnya karena tidak tahu diri, fa'akhadnahum, maka saya siksa. Siksaan Allah itu gampang kok. Gelisah, sengsara. Gelisah, sengsara. Hartanya akan menyiksa, istri dan anaknya akan menyiksa. Allah itu kalau menyiksa itu mudah. Apa yang dimiliki menjadi siksaan. Maaf, ilmunya menjadi siksaan. Kebalikan daripada keberkahan. Keberkahan itu apa yang dimiliki menjadi kebahagiaan. Gak main-main loh. Rasulullah berdoa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita ini sholat bertahun-tahun, kenapa kok tidak mendapatkan keberkahan? Jangan tahu nggak murid kepada guru. Siapa yang butuh? Murid. Murid itu mendatangi guru. Timba itu mendatangi sumur. Kenapa? Karena keberkahan itu di tangan Allah. Barakallahu. Allahumma barik lana. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi tidak ada hidup yang berkah tanpa melibatkan Allah. Tidak ada ilmu yang berkah tanpa melibatkan Allah. Walaupun kelihatannya itu hartanya melimpah, tapi tidak barokah. Barokah itu ziyadah khair. Ziyadah itu artinya bertambah secara kuantitas. Khair itu artinya baik, bertambah secara kualitas. Semoga sholat kita itu barokah. Sholat yang barokah itu selalu memotivasi diri, baik secara kuantiti dan baik secara quality. Akhirnya selalu remedi, selalu mengadakan perbaikan. Ya Allah, baik, tolong diikuti. Lama ini kayaknya. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, tolong dirasakan ini. Tiba-tiba diingatkan ketika di pesawat pulang dari haji. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, yang hadir ini semoga diberkahi seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjidil Aqsa, wa ma'i Zamzam. Silakan tangannya diangkat, kita berdoa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik. Ajari kami ya Allah selalu memenuhi panggilan-Mu, selalu memenuhi panggilan-Mu. Fafirru ilallah, itu makna daripada labbaik Allahumma labbaik. Jangan hanya diartikan hanya haji dan umrah. Di dalam doa iftitah panjang ketika sholat tahajud itu ada labbaik wa sa'daik. Kita hadir di majlis taklim ini juga labbaik Allahumma labbaik. Siap ya Allah. Pahamkan labbaik ya Allah, pahamkan.
sehingga nanti ruh kami ketika dipanggil labbaik, siap, labbaik Allahumma labbaik, labbaik wa sa'daik ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sungguh hati kami gelap ya Allah, sering menyalahkan Allah, sering mendekati Allah ya Allah, sering memposisikan sebagai majikan. Rasakan, anta rabbi wa ana abduk, engkau Tuhanku dan aku adalah hamba. Anta rabbi wa ana abduk, tunduk. Anta rabbi wa ana abduk. Maaf, jangan dibalik-balik ya Allah. Sadari Allah melihat, sadari Allah mendengar. Sama-sama, anta rabbi wa ana abduk, anta rabbi wa ana abduk. Engkau Tuhanku, engkau pengaturku, dan aku adalah hambamu. Jangan diatur-atur Allah itu ya Allah, jangan didikte. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pengatur alam semuanya kok diatur-atur ya Allah. Sungguh terlalu kita dan tidak percaya kepada Zat Maha Pengatur Rabbil Alamin. Silakan serahkan urusan kita semuanya. Masih gak yakin kayaknya? Serahkan. Oke, masih kuat pikirannya ya? Sorry. Enggih Gusti, pikiranku masih kuat ya Allah. Bersihkan ya Allah. Ajari kami yakin ya Allah. Yakin Rabbul Alamin, yakin Rabbul Alamin, pasrah total. Wa ala rabbihim yatawakkaluna. Masuk. Wa ala rabbihim. Ciri daripada orang mukmin itu pasrah total. Wa ala rabbihim yatawakkal. Kenapa kita banyak tapi ya Allah? Buka pintu keberkahan majelis ini ya Allah. Ilmu yang berkah, umur yang berkah, waktu yang berkah, wajah yang diberkahi. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatum mustabshirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah, ila rabbiha nazirah. Apa yang kita miliki berkah ya Allah. La fatahna alaihim barakatuh. Tolong sadari, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kembalikan semua milik Allah. Sanjungan pujian kembalikan milik Allah. Kita dipuji baik, ternyata milik Allah, kembalikan.
rahmat dan berkah milik Allah. Setiap ada kata barokah pasti ada Allah. Allahumma barik lana, barakallahu laka wa baraka alaika. Silakan doakan orang tua. Silakan doakan orang tua, menambah keberkahan. Menambah keberkahan. Ridallah fi ridal walidain. Dengan sedekah itu menambah keberkahan. Baik, hari Sabtu kemarin saya silaturahim kepada ayah dan ibu, Bunda Lutfiana, Bunda Dava tahu, Bu Tutu juga tahu. Kami kalau sudah silaturahim kepada ayah dan ibu, itu biasanya power spiritual itu tambah. Kalau buka Al-Quran ayatnya sama, tapi dimensi keberkahannya itu beda. Alhamdulillah, Rabu kemarin kan kita halakoh. Kamis itu panen mangga. Insya Allah ada mangga sedikit, nanti masing-masing bisa dibagikan kepada jenengan. Jangan dilihat mangganya. Mangga itu adalah saksi cinta kita kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah berbuah, dan buahnya alhamdulillah sekitar 200. Kafi kemarin saya suruh ngitung. Mangga itu sebagai saksi kita mengkaji, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangga itu 8 tahun gak berbuah. Ketika bangun pondok ini, setelah bangunan pondok ini selesai, saya tegur. Ternyata ketika akan ditegur, berbunga dan berbuah. Protes dia. Ya Allah, alhamdulillah. Simbol keberkahan itu kan berbunga dan berbuah. Itu simbol keberkahan. Ilmu yang barokah itu didengarkan berbunga-bunga dan berbuah amal soleh. Solat yang diberkahi, setelah solat, simahum fi wujuhim min asaris sujud. Muka yang diberkahi, yang dirahmati itu terlihat. Bahagianya itu tembus zahir dan batin. Tapi muka yang lesu, galau, itu juga tembus luar dan batin. Gak nyindir, betul gak? Wajah kita itu wajah yang bagaimana itu? Tampilan kita dan penampakan kita itu minal jinnati wanas, apa penampakan nurun ala nur. Ustadz 50-50. Fisiknya manusia tapi dalamnya itu jin. Ya Allah, seperti itu. Kenapa demikian? Jawabannya gampang Pak Kiki, karena jerone ku gak elok sholat. Jerone itu gak ikut sholat. Padahal yang sholat, yang kembali kepada Allah, innalillah, itu nanti dalamnya, ruhnya, hatinya, jiwanya. Jenengan itu kalau menyiram bunga, pohon, itu yang penting itu batangnya apa akarnya. Akarnya, kalau nyiram itu yang banyak sampai meresap. Kalau akarnya itu kena siram, maka semua batang, ranting, daun, bunga itu tumbuh.
Makanya disebut siraman rohani. Wah, paham Rek? Semoga paham maksudnya itu. Semoga paham. Kajian kita itu kan kajian siraman rohani. Sholat khusyuk itu yang disiram adalah hatinya, pokoknya, esensinya. Idza soluhat. Itu ketika hatinya baik, maka semua anggota tubuh itu baik. Jadi pengajian ini bukan pengajian seperti mau'izatul hasanah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi ketika didengar meresap, menyentuh hati. Kalau hatinya itu tersentuh, secara otomatis badan dan muka ini tersentuh. Ngaji itu bukan penting banyaknya dan panjangnya. Ya Allah, Ustadz Kiai ini mau lucu ngkon. Sing dieling iku lucu itu. Kita cari mau'izatul hasanah apa siraman rohani? Kalau siraman rohani itu biasanya sebentar, sedikit tapi majleb terngiang-ngiang. Kenapa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang majleb, membias, menggerakkan anggota tubuh semua. Dan yang menggerakkan itu adalah hati. Hati kita. Apa motornya? Amanu wattaqau. Amanu wattaqau. Lihat, yang disuruh sholat adalah ya ayyuhalladzina amanu. Amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu insya Allah bisa sholat yang sesungguhnya. Orang munafik tidak akan bisa sholat. Ya, fisiknya sholat, tapi hati jiwanya tidak sholat. Orang munafik itu kan cirinya 3. Idza hadasa kadzaba. Ketika bicara bohong. Disebut bohong itu antara lisannya dengan hatinya tidak sama. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji ya berdusta. Wa idza tumina khona. Ketika dipercaya dia mengingkari. Kira-kira sholat kita itu ada 3 ini enggak? Nenong. Giliran sifatnya orang munafik sering kita lemparkan kepada teman kita dan tetangga kita. Enggak pernah ayat ini dilemparkan kepada hati kita supaya sembuh. Hadis ini biasanya hanya dikontekkan pada kehidupan. Lihat kontekan spesifikan pada sholat. Sebentar, sholat saya ini sering nyambung gak antara lisan sama hati? Enggak, berarti 1 masuk. Pak Kiki 1 masuk ini. Betul enggak? 1 masuk itu. Ya Allah, ketika berjanji sering mengingkari. Sholat itu perjanjian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dulu. Sudah. Ketika dipercaya berkhianat. Ya Allah, berkhianat. Allah itu subhanallah sudah mempercayai manusia. Saking percayanya sampai apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tingkatan malaikat aja enggak dipercaya. Tingkatan iblis, malaikat yang lebih senior saja tidak dijadikan khalifah. Saking percayanya kepada manusia. Nah, ternyata wajah-wajah yang dipercaya Allah ya kayak kita ini kira-kira. Ya Allah, jangan sampai minta jabatan, minta ini kalau kita belum dipercaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang itu jabatan diperjual belikan itu apa? Makanya tunggu saatnya. Kira-kira ada yang jual beli sholat? Kita kan sering ngomong ketika ada teman kita sholat, titip.
titip absen. Ya Allah, ki entengi gitu loh. Ya Allah, kira-kira jenengan ini kalau ada kan istilah badal umroh dan badal haji. Kira-kira jenengan ini milik orang yang bisa dipercaya enggak? Pasti. Jangan-jangan di sana enggak haji, enggak umroh, tapi dapat sertifikat. Iya kan? Bisa, bisa. Tentunya mencari orang yang bisa dipercaya, ibadahnya bagaimana, keilmuannya itu bagaimana. Wah, ini ujiannya berat, ini tanggung jawabnya adalah tanggung jawab ibadah. Berat ini kira-kira. Kalau begitu sholat ini perjanjian yang berat enggak? Bagaimana enggak berat? Wong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sholat ini supaya Pak Yoko sini nih Pak Fauzi. Jadi di dalam sholat itu ada taruhan nyawa loh. Taruhan mati itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada taruhan mati kita. Nanti kita selamat di Sirotol Mustaqim dan tidak ya di Al-Fatihah atau di sholat kita ada taruhan nyawa kita. Kalau ada taruhan mati dan taruhan nyawa kita itu hati-hati enggak? Kenapa orang sholat itu tidak hati-hati? Karena tidak sampai kesadaran ke sana. Tidak sampai ke sana. Sholat ini taruhan mati kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sholat kita ini taruhan kita ketika meniti Sirotol Mustaqim di atas neraka jahanam, selamat atau celaka. Coba ini. Semoga ilmu kita tambah manfaat. Kalau ilmu kita tambah berkah dan tambah manfaat, itu tembus ke akhirat sholat kita itu. Kenapa ada ayat wabil akhiratihum yuqinun. Jadi dengan sholat yang khusyuk, berita-berita akhirat itu kayaknya di depan mata. Saya nggak tahu sholat kita di depan mata apa tutup mata. Gak enak deh. Saya ulangi lagi, sholat kita itu sering buka mata apa tutup mata. Saking ngantuknya sampai seharusnya disuruh sholat mata batin kita melek, matanya juga melek. Ketika mata basiro itu semakin melek, otomatis berita akhirat itu jelas ya Bu Kiki ya. Walal akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih kekal, kan seharusnya lebih tampak. Lebih tampak akhirat daripada dunia. Nah kita ini masih lebih tampak dan dunia akhirnya belum kelihatan. Kita ini lebih tampak kholik apa makhluknya? Lebih tampak makhluknya. Ketika ada iman dan takwa, sebentar, Masya Allah. Abah Ripto, Masya Allah, terima kasih Bunda Hafid. Jenengan pernah lihat lukisan enggak? Ini lukisan bagus, bagus itu. Setelah lukisan bagus, kita tembus. Ya Allah, sing lukis iki hebat. Betul enggak? Kira-kira hebat lukisannya apa hebat pelukisnya? Pelukisnya. Yang kita sanjung pertama lukisannya. Setelah itu pelukisnya. Jenengan itu kalau lihat manusia, lihat pelukisnya apa? Lihat lukisannya. Anu Ustadz, delok wonge elek apa ganteng? Ayo apa elek anu? Wah susah ini. Subhanallah. Sampai hari ini tidak ada yang mampu meniru ciptaan Allah yaitu manusia. Maksimal robot. Kenapa? Ruhnya nggak bisa ditiru. Ya Allah, tolong amati bola mata, tolong amati jantung, peredaran darah. Yang di situ ada dinamisasi. Jenengan pernah nggak naudzubillah sakit komplikasi?
Ya betul ya, diobati ini yang kambuh, betul nggak? Ini diobati ini kambuh, sing bingung kan dokter itu. Berarti selama ini kita sehat tidak pernah berpikir bagaimana Allah mendinamisasikan tubuh kita yang begitu jelimet kok. Sampai dokternya mati gara-gara mengamati itu. Saking jelimetnya itu. Subhanallah, saya pernah ketika di Masjidil Haram itu lagi pembangunan Abarito. Lihat kabel itu loh, Masya Allah, banyak itu, rapi sekali. Saya lihat gini, ini sambungan mana, nggak tahu saya. Yang tahu kan yang nyambung itu. Betul nggak? Akhirnya ketika saya lihat kabel, saya lihat terus sarafnya manusia seperti apa ya? Jutaan nggak kira-kira? Ya, jenengan pernah salah saraf? Jangan salah saraf, salah urat gitu aja sudah melakukan ini. Itu mah. Ya Allah ya Karim, jangan main-main loh. Orang nggak sholat itu sarafnya itu mesti nanti. Walakin kadzabu begigi fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu sarafnya diotek titik gitu aja. Astaghfirullah, ya Allah ya Karim. Makanya di dalam rukuk kan ada wa mukhi wa izami wa asabi wa dami wa lahmi. Itu supaya kita nggak salah saraf itu. Wis nggak mampu kita, nggak mampu. Lo ngono lo, Rabbul Alamin didikte terus. Gimana Pak Fauzi? Iya kan? Kita ini kan bolak-balik alhamdulillahi rabbil alamin. Mas Wandi, kadzabu itu mek maca tok. Bukan wa ala rabbihim yatawakkalun kita itu. Jujur nggih, saya ini lagi ketika ketemu Rabbul Alamin itu minta diajari supaya hakul yakin bahwa Allah itu Maha Pengatur. Jangan sok diatur-atur. Bolak-balik kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, hanya dibaca, nggak yakin kepada pengatur alam semesta yang luar biasa ini. Subhanallah, kita bicara tentang bagaimana Allah itu mengatur tubuh kita, kemudian alam semesta, ada alam gaib, ada alam nyata, di situ Rabbul Alamin. Ketika kita itu meyakini Rabbul Alamin, nanti hari ini nanti akan dipahamkan, ya Allah, hari ini jenengan mau berangkat kemana, ketemu siapa kan nggak tahu, apa yang terjadi nggak tahu, sekian detik ke depan nggak tahu. Itu saya mengambil pelajaran Bu Kiki dari Ustadz Salim Baris itu. Kita ini yang sok tahu, wis pasrah saja, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika pasrah kita meningkat, nanti itu ketemu orang yang baik-baik, ketemu takdir yang baik-baik. Wis saya nggak mau mikir besok. Waktunya besok ya besok. Makanya ibu-ibu banyak stres itu kan gara-gara hari ini mikir besok. Ya Allah ya Karim, ya Allah. Makanya ibu-ibu banyak mati kan gara-gara itu. Allahu Akbar, ya Allah. Semoga menjadi ilmu yang barokah, ya Allah. Rezeki yang barokah. Terima kasih atas kehadiran jenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.